Masih menemani Anda di Kompas Siang, Saudara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita 2 kontainer berisi pakaian baju impor ilegal. Ditjen Bea dan Cukai juga menyita 1 kontainer berisi mesin pembuat rokok ilegal. 2 kontainer berisi produk garmen ilegal serta 1 kontainer berisi mesin pembuat rokok ilegal diangkut oleh KM Indah Costa yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa dari Pelabuhan Kijang Kepulauan Riau. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Haryanto mengatakan 2 kontainer pakaian impor ilegal jadi milik negara. Nantinya bisa saja baju-baju dimusnahkan atau disumbangkan untuk korban bencana di Sumatera. Kontainer tidak sesuai dengan pemberitahuan, di mana 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat merupakan barang impor ilegal. Sedangkan 1 kontainer lainnya berisi mesin. Atas temuan tersebut, seluruh kontainer diamankan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut. Penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan. Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi gedung KPK Jakarta Kamis pagi. Kedatangan Deddy Mulyadi untuk koordinasi pencegahan korupsi pengadaan lahan. Pria dengan sapaan akrab KDM itu menyebut kedatangannya ke KPK untuk koordinasi dan supervisi terkait penyelamatan aset negara. Salah satunya pencegahan korupsi pengadaan lahan. Menurut KDM, pencegahan korupsi pengadaan lahan karena dirinya ingin melakukan penghijauan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Kedatangannya sekaligus mengetahui titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat dimitigasi. Dan kita akan bergerak ke selatan. Karena banyak areal di lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan areal perkebunan sayur dengan resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi. Sehingga kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi pesawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai, karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana. Itu saja, dan kita menjadikan KPK sebagai mitra. Sebelumnya, Saudara, Rabu kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan kasus suap proyek. Ardhito Wijaya tiba di gedung KPK Rabu malam sekitar pukul 20:15. Dikawal anggota KPK, Bupati Lampung Tengah langsung memasuki gedung KPK dengan membawa koper berwarna biru. Ardhito masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Lampung Tengah ini. Perkembangan terkini di Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Septa Yoga. Selamat siang Jihan, terkait kedatangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke KPK, poin-poin apa yang dibahas Deddy Mulyadi bersama KPK? Ya Bella dan juga saudara, poinnya adalah tadi dilakukan audiensi antara KPK dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yakni terkait pencegahan dan juga penyelamatan aset negara. Dalam hal ini adalah konservasi lingkungan, yakni untuk penormalan sungai-sungai atau normalisasi sungai, lalu juga penghijauan tanah-tanah agar ini kemudian bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam, karena mengingat belakangan ini terjadi bencana alam di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia begitu ya. Selain itu tadi dikatakan juga oleh Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi ini tadi bilang bahwa salah satu fokusnya semenjak menjadi gubernur adalah untuk penataan ulang lingkungan. Nah, memang tadi Deddy datang didampingi dengan jajaran BUMN
mulai dari PJT, lalu PTPN, dan juga BBWS untuk koordinasi. Dan koordinasi ini dilakukan salah satunya untuk mengamankan aset negara berupa lingkungan, tanah, dan lain sebagainya agar aset di Jawa Barat ini bisa tetap terjaga. Karena memang dalam penataan lingkungan pastinya akan bersinggungan dengan tanah-tanah negara. Maka dari itu tadi Dedi ditemani ataupun bersama dengan jajaran dari BUMN. Sementara terkait Dedi Mulyadi seperti itu. Kembali ke studio Bella. Terkait dengan penangkapan Bupati Lampung Tengah tadi malam, bagaimana statusnya saat ini dan terkait kasus apa OTT ini? Ya, betul. Kemarin sekitar tanggal 10 ini dilakukan OTT di Lampung Tengah terhadap 5 orang, dan 5 orang tersebut ini sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh pihak KPK, oleh penyidik KPK. Dan di antara 5 orang tersebut salah satunya ini merupakan Bupati Lampung Tengah, yakni Ardhito Wijaya. Dan kelima orang tersebut telah tiba di KPK, sudah diperiksa. Kalau dugaan kasusnya memang terkait tindak pidana korupsi suap proyek. Tadi kami sempat bertanya dan juga sempat dinyatakan langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, memang untuk dugaan kasus ini belum bisa dijabarkan secara detail karena nanti rencananya dari KPK akan melakukan rilis pada sore ini. Namun kalau kita berbicara terkait dugaan suap proyek ini di wilayah Lampung Tengah ini sudah ada sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK, yakni sejumlah uang dan juga ada barang bukti seperti emas ataupun logam mulia. Sama, ini belum update lagi terkait jumlahnya oleh pihak KPK karena akan didetailkan pada saat rilis sore nanti. Nah, Bella dan juga saudara, hal ini selain sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, yakni Fitroh Rohayanto, begitu ya. Dan kabarnya rilis akan segera dilakukan karena ini sudah mendekati dari 1 kali 24 jam, yang mana status daripada 5 orang yang diamankan ini seharusnya sudah bisa ataupun segera diupdate. Sementara itu, kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juga Septa Yoga, langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ke-22 jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah menyambut kepulangan jenazah salah satu korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jenazah Siti Saadah Wahyu Ningsih tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat, Rabu malam. Keluarga dan rekan korban yang sudah menunggu sejak siang tak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah tiba. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya polisi telah mengidentifikasi 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Pasca kebakaran, polisi kembali melakukan olah TKP di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik, namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin kondisi gedung, terutama yang memiliki potensi resiko kebakaran tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember dan menewaskan 22 pegawai. Gedung milik PT Teradron Indonesia ini merupakan kantor cabang dan memiliki kantor pusat di Bandung. Dari laman resmi perusahaan, PT Teradron Indonesia kini dipimpin oleh Michael W. Siagian sebagai CEO. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia pada 2016 sebagai penyedia berbagai aplikasi pemanfaatan teknologi drone untuk berbagai sektor industri dan aplikasi, seperti survei lokasi, sektor energi, hingga kehutanan. Sejumlah BUMN dan perusahaan multinasional seperti PLN, Antam, Pertamina, Total, dan Chevron merupakan nama-nama mitra yang telah memanfaatkan layanan PT Teradron Indonesia. Polisi telah memeriksa 8 saksi, yakni pegawai Teradron dan warga di sekitar gedung untuk menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda akan hadir cerita Nusantara, kami akan ajak Anda ke Manado, Sulawesi Utara. Program ketahanan pangan di Sulawesi. Kita ke informasi mancanegara, saudara. Jumlah korban tewas warga Palestina di jalur Gaza bertambah jadi lebih dari 70.000 jiwa. 171.030 lainnya terluka sejak gencatan senjata pada 10 Oktober lalu. Otoritas Kesehatan Palestina menyebut korban tewas warga Palestina di jalur Gaza jadi 70.354 orang dan korban luka juga jadi 171.030 orang. Data itu menunjukkan bahwa 367 warga Palestina di Gaza telah tewas dan 953 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak 11 Oktober, sehari setelah gencatan senjata diberlakukan. Sumber-sumber lokal dan saksi mata melaporkan serangan dan penembakan artileri Israel terjadi di lingkungan Sujaya, Tufa, dan Zaiton di sebelah timur kota Gaza. Saudara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 25 pasien dan 92 pendamping dari Gaza ke beberapa negara Eropa termasuk Italia. WHO telah memfasilitasi evakuasi medis untuk 25 pasien dan 92 pendamping dari Gaza ke Italia, Belgia, Norwegia, dan Romania. Evakuasi ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2025 sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberikan perawatan medis darurat yang tidak tersedia di Gaza karena runtuhnya sistem kesehatan di sana. WHO terus menyuarakan kepada lebih banyak negara untuk menerima pasien karena masih ada lebih dari 18.500 orang di Gaza, termasuk saudara 4.000 anak-anak yang membutuhkan evakuasi medis untuk perawatan khusus yang mendesak. Today we are at the medical evacuation hub in Mawazi that the World Health Organization built in close collaboration with the Palestinian Red Crescent to support the medical evacuation of 25 patients and in total 117 people
to multiple countries, including Italy, Norway, Belgium, and Romania. We are still advocating for more corridors for patients to be evacuated abroad and get their advanced treatments, particularly because there are still 16,000 patients in urgent need for better treatment abroad. Sementara itu, saudara, anak-anak di Gaza, Palestina mengikuti kegiatan untuk pemulihan trauma setelah kurang lebih 2 tahun Gaza diserang Israel. Salah satu mencoba perangkat virtual reality, sukarelawan dari sebuah yayasan membimbing anak-anak untuk masuk ke dalam tenda tempat perangkat VR. Kita bergeser ke Pakistan, saudara. Polisi Pakistan menembakkan gas air mata ke arah pawai budaya karena para peserta mencoba menerobos barisan keamanan Gedung Pusat Keuangan. Bentrokan akhirnya terjadi antara polisi Pakistan dengan peserta pawai budaya. Gas air mata ditembakkan untuk membubarkan massa. Sejumlah peserta bahkan ditangkap. Bentrokan ini terjadi setelah para peserta pawai mencoba menerobos blokade polisi yang dipasang di jalan utama Gedung Pusat Keuangan. Pasalnya, rute itu merupakan rencana awal pawai sehingga para peserta bersikukuh menerapkan rencana dan menerobos blokade. Polisi memasang blokade untuk mengamankan Gedung Pusat Keuangan yang memang memiliki standar keamanan ketat. Informasi usai jeda, saudara, mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kali Baru 01 Cilincing, Jakarta Utara. 21 orang terluka akibat kejadian ini. Juga ada informasi, saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Polres dan Polsek di Aceh Tamiang. Bantuan kendaraan patroli akan diberikan untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Saudara, mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kali Baru 01 Cilincing, Jakarta Utara. 21 orang terluka akibat kejadian ini. Kecelakaan terjadi Kamis pagi saat siswa sedang ada kegiatan di halaman sekolah. Kami tidak menampilkan utuh visual ini karena adanya unsur kengerian. Akibat kejadian ini, saudara, 21 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah TKP. Adapun sopir mobil SPPG sudah dibawa ke Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan. Dan berikut, saudara, adalah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Tampak para murid sedang menggelar acara di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam keadaan kondisi tertutup. Namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah peserta yang sedang melakukan kegiatan literasi di lapangan. Saudara, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya bilang Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban tabrakan mobil SPPG serta akan melakukan evaluasi demi mencegah peristiwa berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi. Apabila ada penyimpangan, maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Kemudian kami tadi menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perawatan yang optimal, yang terbaik, dan para korban, anak-anak kita mendapatkan
fasilitas yang terbaik. Tadi saya pesan di ruangan kelas 1, dan BGN akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Sebetulnya sopirnya ada sopir tetap, namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Kalau driver yang tetap itu adalah relawan yang tetap yang direkrut oleh mitra. Kan ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Mekanisme rekrut tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa di SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing. Carla, sopir sudah dibawa ke kantor polisi. Apakah sudah ada hasil pemeriksaan sementara? Ya, dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan baik kepada sopir maupun pendamping dari mobil SPPG yang membawa MBG yang tadi pagi diduga menabrak sejumlah siswa dan juga guru di SD Negeri 01 Kalibaru. Dan hingga saat ini, Bella, jika tadi pagi telah dilakukan olah TKP dan telah berlangsung tidak lama pasca kejadian, setelah pukul 6:40 lalu kemudian sempat terhenti, dan rencananya memang tadi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa akan dilakukan olah TKP lanjutan. Namun seperti yang terlihat saat ini di belakang saya, Bella dan juga saudara, hingga sekarang ataupun saat ini untuk olah TKP lanjutan ini masih belum dilakukan, namun memang garis polisi masih terus terpasang hingga saat ini, dan juga sudah ada garis-garis penanda di sekitar TKP kejadian. Dan juga untuk mobil yang diduga menabrak sejumlah siswa dan juga orang guru ini juga masih berada di lokasi. Nantinya dari olah TKP ini hasilnya akan dikombinasikan ataupun digabungkan dengan hasil pemeriksaan sejumlah saksi maupun juga terduga pelaku yang saat ini dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara untuk mengetahui penyebab dari terjadinya peristiwa tabrakan ataupun kecelakaan yang mengakibatkan sebanyak 20 korban. Ada 15 korban luka yang dirawat di RSUD Cilincing, Jakarta Utara, lalu kemudian ada 5 korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit Koja. Dan untuk tadi, Bella dan juga saudara juga sempat datang Wakil Kepala BGN yang mengatakan telah mengunjungi juga Rumah Sakit Koja melihat korban yang mengalami luka berat dan meminta pihak rumah sakit untuk kemudian memberikan pelayanan secara totalitas dan akan menanggung biaya perawatan dari korban akibat peristiwa ini. Bella dan juga saudara, untuk saat ini baru ini yang dapat kami sampaikan. Jika nanti memang ada update terbaru akan kami sampaikan berikutnya. Claudia Carla dan juga Adini langsung dari SD 01 di Cempaka Putih, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Informasi usai jeda, saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau proses Polres maksud kami dan Polsek di Aceh Tamiang. Bantuan kendaraan patroli akan diberikan untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Di Aceh Tamiang, bantuan kendaraan patroli akan diberikan untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Kapolri meninjau langsung Polres dan Polsek di Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan polsek-polsek saat ini belum normal dan masih dibersihkan. Bantuan kendaraan patroli akan diberikan agar polisi dapat berpatroli dan berikan layanan ke masyarakat. Selain meninjau Polres dan Polsek, Kapolri juga meninjau posko korban banjir dan menyalurkan bantuan. Kapolri juga meninjau pembersihan sekolah dasar dan masjid yang terdampak bencana alam di Aceh Tamiang, saudara. Pembersihan penting dilakukan agar bangunan dapat digunakan untuk pengungsian warga. Sebelumnya Polri telah menurunkan bantuan berupa armada water treatment
untuk menyalurkan air bersih bagi warga. Informasi keluhan tadi kita tampung yang tentunya bisa kita langsung tindak lanjuti, akan kita tindak lanjuti. Kita kirimkan segera water treatment ya, 2 atau 3 tadi, kemudian juga genset karena rata-rata memang butuh penerangan ya, dan kemudian mesin air, tandon air untuk menampung, dan beberapa kebutuhan obat-obatan dan makanan, pakaian bagi anak-anak, bagi dewasa, dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Saudara, bantuan logistik untuk korban banjir dan longsor di Aceh terus berdatangan. Sedikitnya 25 sorti penerbangan setiap hari dikerahkan untuk mengirim logistik ke sejumlah wilayah yang terisolasi. Posko terpadu setiap harinya, saudara, menerima hingga 30 ton bantuan logistik. Pesawat dan helikopter yang dikerahkan hanya mampu mengangkut 300 kg hingga 2 ton dalam sekali terbang. Sekitar 80% bantuan dapat dikirimkan pada hari yang sama. Sementara sisanya menunggu sorti berikutnya. Di samping logistik, pengiriman tenaga medis juga diprioritaskan untuk wilayah tengah, utara, dan timur Aceh. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ke-22 jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah menyambut kepulangan jenazah salah satu korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jenazah Siti Saadah Wahyuningsih tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat Rabu malam. Keluarga dan rekan korban yang sudah menunggu sejak siang tak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah tiba. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya polisi telah mengidentifikasi 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Pasca kebakaran, polisi kembali melakukan olah TKP di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik, namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin kondisi gedung, terutama yang memiliki potensi resiko kebakaran tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya.
Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember dan menewaskan 22 pegawai. Gedung milik PT Teradron Indonesia ini merupakan kantor cabang dan memiliki kantor pusat di Bandung. Dari laman resmi perusahaan, PT Teradron Indonesia kini dipimpin oleh Michael W. Siagian sebagai CEO. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia pada 2016 sebagai penyedia berbagai aplikasi pemanfaatan teknologi drone untuk berbagai sektor industri dan aplikasi, seperti survei lokasi, sektor energi, hingga kehutanan. Sejumlah BUMN dan perusahaan multinasional seperti PLN, Antam, Pertamina, Total, dan Chevron merupakan nama-nama mitra yang telah memanfaatkan layanan PT Teradron Indonesia. Polisi telah memeriksa 8 saksi, yakni pegawai Teradron dan warga di sekitar gedung untuk menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara. Pendiri harian Kompas, Yaakob Utama, meraih penghargaan Tokoh Pers Indonesia pada Malam Anugerah Pers 2025. Penghargaan ini, Saudara, diterima oleh putranya Lili Utama sebagai perwakilan keluarga. Berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti kepada para penghina Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Warga Pati menggelar demo besar-besar mendesak pengunduran diri Bupati Pati. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasi ini dan sejumlah sorotan terhangat kami rangkum dalam Kompas Sepekan. Ikuti